Amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Katakan amin. Sekalian kita teliti. Sama-sama baca 1, 2, ya. Tetapi seperti ada tertulis, lanjut. Dan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang Bapak, Ibu, anak-anak muda. Jadi kata kuncinya mana? Dalam pembacaan kita ini kan banyak kata, tapi kata kuncinya di mana? Malam sunyi senyap. Kata kuncinya di mana? Halo? Mengasihi dia. Kenapa? Karena kalimat pengakibat terletak di mengasihi dia. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa kalimat yang menyatakan gak pernah kau dengar dengan telinga atau gak pernah timbul hati, maka semuanya disediakan Tuhan, itu kalimat akibat. Akibat dari mengasihi dia. Kalau tidak mengasihi Tuhan, kalimat apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, pasti Tuhan gak sediakan bagi kita. Karena itu dialamatkan kepada mereka yang mengasihi dia. Yang nyambung katakan amin. Yang nyambung tepuk tangan yang keras. Ya. Jadi kalau baca ini, maka kita harus dicuri perhatian kita terhadap kata mengasihi dia. Supaya kita jangan kita mati nggak mengasihi dia. Jangan kita jadi Kristen tidak mengasihi dia. Maka Anda harus tahu, Kristen yang berkualitas di mata Tuhan bukan bisa khotbah. Anda sampai mati nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Anda sampai mati nggak mengasihi dia, masalah besar. Anda sampai mati nggak pernah mendoakan orang sakit sembuh, nggak masalah. Anda sampai mati tidak mengasihi dia, selesai. Kristen yang berkualitas menurut Tuhan, ketika Kristen itu mengasihi dia. Tapi kebanyakan orang Kristen masuk gereja, keluar gereja, tetap sama dengan dunia ini. Makanya Paulus pernah ngomong demikian kepada jemaat Roma. Jangan serupa dengan dunia ini. Karena rata-rata orang Kristen serupa dengan dunia ini. Yang serius di mata dunia, serius di mata kita. Halo, sama agama lain kanker itu serius enggak? Jawab dong. Pada agama lain kanker itu serius enggak? Orang Kristen kanker itu serius enggak? Enggak. Malah acap kali kanker itu menolong kita cepat naik ke surga. Nyambung enggak sih lo? Sakit sembuh enggak penting. Jujur ya. Ada orang sakit kanker, umurnya 3 bulan lagi. Umurnya berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. Jawab, bisa enggak Tuhan sembuhkan? 3 bulan lagi bisa enggak? Lebih keras? Bisa. Oleh bilur berikut sembuh dia. Berarti batal enggak kematiannya? Jawab dong. Yang bilang batal sesat. Kesembuhan gak membatalkan kematian, Bapak Ibu anak-anak muda. Kesembuhan hanya menunda kematian. Jawab, ada gak orang sakit sembuh terus gak mati-mati selama-lamanya?
ada. Mati lagi gak? Mati. Makanya kesembuhan gak penting. Ada ibu-ibu datang ke saya. Salam pendeta Ridwan, salam. Bapak ingat saya gak? Waduh lupa saya. 5 tahun yang lalu famili saya bawa bapak ke rumah sakit Darmais. Kemudian bapak negur dosa saya. Saya kira doa kesembuhan, bapak menegur dosa saya. Akhirnya saya bertobat, saya minta ampun. Setelah itu bapak berdoa, aduh rasanya doa itu kesel saya. Kenapa? Saya hafal doanya Pak. Gimana? Tuhan ibu ini sudah bertobat. Menerima engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Padamu Tuhan gampang sekali menyembuhkan orang. Kalau kau ingin sembuh ibu ini, sembuhkanlah Tuhan hari ini juga. Tapi kalau kau nggak memberikan dia kesembuhan, kuatkanlah dia menghadapi kematian. Jengkel saya Pak Pendeta. Itu doa yang sehat begitu. Terus 2 minggu kemudian saya segar Pak Pendeta. Maksudnya diperiksa dokter pada kaget. Saya sembuh Pak Pendeta. Yang benar Pak Pendeta. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa kata dokter? Sudah bersih. Oh sudah bersih. Apa saya bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Itu gak rela muka lo. Kesembuhan gak membatalkan kematian. Menunda kematian. Makanya mengasihi Tuhan penting. Sembuh gak begitu penting. Tuh ngelawan lagi muka lo. Halo, jawab. Boleh gak doa kesembuhan? Boleh. Tapi karena gak begitu penting, boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan itu pembodohan. Dengar dong baik-baik. Bahkan limit berikutnya doa kesembuhan itu penyesatan. Khotbahlah jujur walaupun gak diundang lagi. Itu gak rela lagi muka lo. Halo. Jawab. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Anda niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Kalau doa kesembuhan mulu kapan matinya? Ya gak mati-mati. Kalau gak mati-mati bodoh banget loh. Nyambung gak sih? Kalau gak nyambung capek saya korbannya. Berikutnya. Alkitab bilang umur kita berapa tahun Bapak Ibu? 70. Lebih daripada itu penderitaan. Itu Alkitab. Ketika saya mimpin seminar tentang kesembuhan ilahi. Di kalangan pendeta-pendeta. Ada pendeta ketika istirahat datang ke saya. Pak Pendeta, anak saya kelas 4 SD. Nah kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak. Boleh. Kelas 4 SD kan? Boleh. Langsung saya teriak. Ada pendeta agak tua. Pak Pendeta Ridwan. Anak saya umur 39. Nah kenapa? Sakit-sakitan. Iya terus? Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Kenapa setengah suara? 39 udah setengah jalan. Nyambung gak sih lo? Ada pendeta datang lagi. Pak Pendeta umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakit. Boleh gak doa kesembuhan? Langsung saya jawab. Ini ketawa nyambung gak? Ada nenek-nenek. Pak Pendeta. Umur saya 84 Pak Pendeta. Iya bu kenapa? Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap mati bu. Take off lah. Khotbahlah jujur, jangan mengenakkan telinga. Kristen kadang-kadang bodoh. Jujur Bapak Ibu, kalau Anda naik pesawat mau ke Jakarta, mau kemana? Saatnya boarding, pengumuman datang. Maaf Bapak Ibu, pesawat Anda delay 2 jam. Kesel nggak? Mungkin Anda nyeletuk doang, nggak bisa dirubah kan? Kalau pengumuman pesawat Anda delay 2 jam, nggak bisa kita rubah lagi, terima aja. Mungkin kita nyeletuk, ini pesawat atau burung emprit sih. Paling gitu doang. Sabar deh, sabar. 2 jam berikutnya Anda siap-siap ke gate mau boarding. Tapi datang pengumuman yang baru. Bapak Ibu penumpang pesawat GA dan sebagainya, maafkan Bapak Ibu.
Masalah teknik yang tak terhindarkan. Pesawat Anda delay 8 jam. Keriting nggak muka lo? Jujur, Anda komplain nggak? Komplain kan? Ayo dong, waras dong pengajaran kita. Kalau ke Jakarta delay 8 jam, komplain dong. Apalagi delay ke surga, lebih komplain. Tuh nggak rela muka lo. Jujur, mana lebih bagus, surga atau Jakarta? Surga. Di surga ada macet nggak? Di surga ada banjir nggak? Nggak ada FPI nggak? Nggak ada. Ketawa lu mengandung kepedihan nih. Kalau waras pengajaran Anda, pasti Anda berdoa begini. Tuhan, surga itu indah dan mulia. Kalau saatnya kau panggil aku, tolong on time, jangan delay. Itu waras. Itu nggak ada amin, menderita muka lo. Karena rata-rata orang gereja nggak suka kebenaran, sukanya kesembuhan, jadi bodoh. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa loh. Suatu kali saya mimpin KKR, selesai datang nenek-nenek ke saya. Jujur Bapak Ibu, nenek-nenek tua atau remaja? Ya tua lah. Salam Pak Pendeta, salam Bu. Bisa waktu sebentar? Oh silakan Ibu, kenapa Ibu? Pak Pendeta, tolong doakan ibu saya. Ya kaget saya, karena dia sudah nenek-nenek. Hah? Masih punya ibu? Ya nenek-nenek. Iya Pak Pendeta, kenapa? Loh, Anda umur berapa? 78, wow. Jadi ibunya ibu umur berapa? 98, wow. So tua sekali. Apa yang kita doakan untuk ibunya ibu? Pak Pendeta, ibu saya sakit-sakitan. Doakan supaya sembuh. Jangan dong, jahat banget loh. Nyiksa kerjanya. Doakan dia supaya terima Tuhan Yesus. Udah Pak Pendeta. Kalau udah, doakan dia ngerti enak sekali mati dalam Tuhan. Hidup untuk Kristus, mati adalah bohong loh. Kalau dia ngerti, doakan lo supaya take off lah, jangan delay lagi lah. Coba bayangkan umur 98 tahun doa kesembuhan, nanti dia sembuh umurnya 105. Mau mati lagi dia. Kita doa kesembuhan. Lalu Yesus sembuh lagi. Umurnya 113. Mau mati lagi. Lalu Yesus sembuh lagi. Umurnya 121. Kan nyiksa ini orangnya. Mau mati lagi. Doa kesembuhan lagi. Nanti Tuhan Yesus nyanyi. Nyanyi apa dia? Tolong lihat aku, jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Kok lo maunya ditunda-tunda? Memangnya gak niat masuk surga? Mau dibawa kemana? Jadi bodoh-bodoh orang Kristen itu. Panjang umur bukan jawaban. Amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat loh. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Ojo lalinggi. Nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan. Innalillahi. Iyalah. Saudara yang kekasih, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Ulangi kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Apa katanya? Tetapi seperti ada tertulis, lanjut. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Ini paling penting. Bukan sakit sembuh yang penting. Bukan makin kaya yang penting. Mengasihi dia penting. Tapi orang Kristen rata-rata berubah hanya dimensi kemasan. Isinya nggak berubah. Berubah hanya di packaging. Isinya nggak berubah. Makanya nggak heran Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jujur Bapak Ibu ya, jujur pada umumnya orang Kristen nggak berubah. Jujur. Mana orang lebih muda tidak terlambat?
Halo, perhatikan. Mana orang lebih mudah tidak terlambat? Ke bandara atau ke gereja? Jawab dong. Jawab dong. Ngerti ya? Kalau pesawat Anda ke Singapura jam 6 sore. Sampai bandara jam berapa? Ngerti ya? Kalau ibadah Anda jam 6 sore. Sampai gereja jam berapa? Tolong tersinggung ya. Kenapa? UUD, ujung-ujungnya duit. Saya khotbah begitu di jemaat saya. Saya gembala jemaat di Pondok Indah di Jakarta. Saya bilang sama jemaat saya, kenapa lu gak terlambat ke bandara? Kalau terlambat angus tiketnya Pak Pendeta. Oh duit toh. Kenapa lu bisa terlambat ke gereja? Kalau terlambat ke gereja udah lewat kolektornya Pak Pendeta. Saya bilang kenapa gak disambar petir lu? Lu ketawa nyambung gak? Kayaknya ketawa Anda mengandung kepedihan. Mana orang lebih panik? Jawab. Mana orang lebih panik? Terlambat pesawat atau terlambat gereja? Ngerti kan? Oh, bapak-bapak marah kalau istrinya masih lambat-lambat. Mami, sejam lagi pesawat take off. Cepat dong, terlambat kita nih. Gimana sih? Marah-marah. Terlambat kita nih. Oh, marah. Tapi ketika hari Minggu, istrinya bilang, Papi, setengah jam lagi ibadah. Terlambat kita. Dengan tenangnya bapaknya bilang apa? Ah, Mami, masih pujian. Kenapa nggak disambar petir loh? Kristen. Pada umumnya orang Kristen nggak banyak berubah. Kayaknya berubah. Kayaknya rohani. Padahal kagak. Banyak bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Iya. Banyak jemaat menyembah gemetar-gemetar. Tapi berani naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Itu namanya kesurupan. Yang naik motor jangan pura-pura gak dengar. Mana pernah kita ikut Tuhan? Kalau yang disukai Tuhan belum kita sukai. Mengasihi dia. Ulangnya apa Bapak Ibu? Lebih keras. Maka ini yang perlu kita penting arahkan, bukan sakit sembuh. Buka Yohanes 14 ayat 15 operator. Sama-sama baca Bapak Ibu. Bila perlu hafal ini sampai mati. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Ngerti? Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata. Apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Berarti bagaimana cara mengasihi dia? Melakukan segala perintahnya. Bagaimana cara mengasihi dia? Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab kita ini dibagi banyak bagian. Tapi secara etika praktis sehari-hari dibagi 2 bagian. Dibagi berapa bagian? Lebih keras? Apa itu? Perintah dan janji. Ulangi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang suka jemaat? Ngeri kan? Kalau kau suka janji, Tuhan yang taat sama kamu. Kalau kau suka perintah, kamu yang taat sama Tuhan. Di gereja banyak orang begitu keji kepada Tuhan. Tuhan suruh Anda baca Alkitab tiap hari. Jujur, banyak enggak orang Kristen malas baca Alkitab? Jawab dong. Banyak. Saya tahu ada orangnya di sini. Tahu saya. Mau saya kasih tahu? Lagi ngeliat saya dia. Nah itu orangnya. Tolong tersinggung dong. Jangan ada dusta di antara kita lah. Disuruh baca Alkitab tiap hari, Anda nggak mau. Disuruh berikan perpuluhan, Anda nggak mau. Disuruh Anda balaslah kejahatan dengan kebaikan, Anda nggak mau. Disuruh Anda tunduk pada suami, kasih istrimu, hormati orang tuamu, Anda nggak mau. Begitu Anda liburan ke Jakarta, Anda balik menyuruh Tuhan. Nggak jahat loh. Tuhan, kami mau ke Jakarta.
naik Lion Air. Lindungi pesawat kami Tuhan. Maka Tuhan berkata, iya bos. Kenapa? Kau kusuruh nggak mau taat, sekarang kau suruh aku taat. Orang paling serius bobroknya di mata Tuhan, dia ingin Tuhan jadi budaknya. Tuhan harus taat sama kita. Binasalah kita masuk neraka. Pasti Tuhan alamatkan kepada orang-orang seperti ini. Aku tidak kenal engkau. Udah pastilah gak kenal. Kenapa? Tuhan gak punya Tuhan. Kalau Anda berlakon sebagai Tuhan supaya dia taat sama Anda berlakon sebagai Tuhan, dia gak kenal engkau. Tapi kalau Anda berlakon sebagai umat tebusan yang dibeli Tuhan jadi kita dulos atau budak, kita taat militan, dia kenal engkau. Kalau kau malas dan tidak mau taat sama Tuhan, dia akan kenal. Pasti binasa masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya sama Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Bersyukurlah Anda Bapak Ibu anak-anak muda. Halo, bersyukurlah Anda Bapak-bapak Ibu-ibu anak-anak muda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau, saya ulangi, kalau tahun depan Anda meninggal, udah agak beres hidup Anda. Katakan amin. Yang lain mulai ngelawan mukanya. Saudara, gereja itu bukan soal sakit sembuh. Ke gereja itu supaya ada perubahan kelakuan. Kristen itu bukan dilihat di mujizat. Kristen itu dilihat di keteladanan hidup, bukan di mujizat. Jagalkus, jangan gagal fokus. Makanya jikalau kita mengasihi dia, lakukan segala perintahnya. Apa kaitan mengasihi dia dengan melakukan segala perintahnya? Catat baik-baik. Bukti saya mengasihi istri saya mengenal dia dan tahu kesukaan dia yang sangat dibutuhkan dia, saya berikan. Itu bukti saya mengasihi dia. Misalnya, istri saya sukanya ikan kembung, kakap tongkol dan ikan-ikan. Misalnya saya suka kambing. Setiap saya pulang pelayanan, saya bawa sate kambing. Ya, Papa enggak bawa ikannya. Kenapa? Itu kesukaanku. Enggak kambing aja. Pak, aku enggak suka. Yang penting aku sayang sama kamu. Nyambung enggak? Ya enggak lah, gombal itu namanya. Bukti kau sayang sama istrimu, sama suamimu, kau harus mengenal dia. Itu pertama. Mengenal apa? Mengenal apa paling disukai dia dan kebutuhan dia. Berikan. Tuhan paling cocok mengasihi kita. Katakan amin. Karena dia kenal kita. Dia menciptakan kita. Dan dia berikan yang terbaik. Anaknya yang tunggal. Berkorban untuk menyelamatkan kita. Maka respon kita terhadap kasih dia. Kita pun harus melakukan kesukaan dia. Di mana kesukaan dia? Di perintah dia. Ulangi, di mana kesukaan dia? Di perintahnya. Catat baik-baik, kami punya pembantu. Istri saya bilang, Mbak, masak di rumah ini gak boleh pakai micin. Garam sedikit, lakukan itu. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan pembantu atau kesukaan kami? Kesukaan kami. Kesukaan Tuhan lihat di perintahnya. Berikutnya, Mbak, kalau kau konsisten tidak masak pakai micin, garam sedikit, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Janji. Itu kesukaan kami atau kesukaan pembantu? Catat baik-baik. Yuk buka Ulangan 7 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Ulangan 7 ayat 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab itu, lanjut. Yang stop. Siapa megang janji? Allah. Jangan gagal fokus. Yang megang janji Allah. Lanjut. Dan kasih setianya, lanjut. Dan sampai
Siapa megang perintah? Orang yang mengasihi dia. Sampai anak cucunya dan keturunannya terus megang perintah. Warisan yang paling mewah saya wariskan kepada anak cucu saya. Kalau mereka takut akan Tuhan dan pegang perintah Tuhan. Kita bukan megang janji Tuhan. Kalau kita pegang janjinya, kita nggak pegang perintahnya, maka Tuhan objek, kita subjek. Tuhan babu, kita tuan. Binasa. Kalau kita pegang perintahnya dengan militan, kita budak, dia Tuhan. Tidak ada statement yang berbobot dalam hidup ini mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Catat baik-baik. Tidak ada statement yang berbobot dalam hidup ini mengakui dia Tuhan selain ketaatan. Maka fokus orang percaya adalah memegang perintahnya dan melakukannya. Tapi karena orang Kristen nggak tahu kebenaran, terbalik dibuat. Sampai ada lagu kayak rohani, padahal lagu kejahatan di mata Tuhan. Kayak rohani, padahal lagu kejahatan. Apa itu? Hanya Engkau Juru selamatku. Ada yang tahu nggak? Lanjut. Tuhan kau setia padaku. Lanjut. Yang ku pegang hanya janjimu. Jahat banget loh. Yang lu pegang hanya janji, perintah enggak. Jadi lu enggak taat? Enggak. Kau yang taat sama aku Tuhan. Ngeri banget nih. Kalau saya Tuhan langsung saya bilang, petir sambar nih orang biar gosong. Iya, untunglah saya bukan Tuhan. Makanya Anda belum disambar. Garis bawah kata belum. Tunggu tanggal mainnya. Saudara yang kupegang hanya janji, pakai hanya lagi. Aduh, kesurupan orang Kristen ini. Yang lu pegang perintahnya supaya ketaatan militan. Gak heran banyak jemaat malas baca Alkitab. Gak heran banyak jemaat suami gak mengasihi istri, bohongin istri. Istri gak tunduk sama suami, lawan suami. Anak-anak gak hormat orang tua. Rusaklah gereja itu, rusaklah Kristen itu. Tapi suka kesembuhan, rusak gak? Halo, suatu kali ada bapak-bapak relatif masih muda. Umur 51 tahun. Tapi badannya ringkih kayak umur 67 tahun. Perokok berat. Batuk-batuk. Merokok lagi. Dia datang ke saya. Pak Pendeta Ridwan, salam. Salam Pak. Kenapa Pak? Bisa doakan saya Pak Pendeta. Doakan apa Pak? Paru-paru saya sakit sekali. Bapak dengar gak batuk saya? Ya dengarlah, saya gak budek Pak. Terus, ya isap lagi rokoknya. Tolong doakan supaya sembuh Pak Pendeta. Dalam hati saya enak banget nih orang. Pak, bukan Tuhan tak sama lu, ngawur lu. Lu yang tak sama Tuhan. Maksudnya apa Pak Pendeta katanya? Lu berhenti merokok, baru kita berdoa. Enak aja, lu nggak berhenti merokok, lu rusakin paru-paru lu, terus Tuhan sembuhkan supaya langgeng merokok lu. Berhenti merokok baru kita berdoa. Apa kata dia? Isap lagi. Ya isap lagi. Enggak malu-malu lagi. Dia isap lagi. Pak Pendeta, saya jujur. Pakai jujur loh. Saya jujur Pak Pendeta. Saya enggak bisa berhenti merokok. Lantas saya bilang, saya lebih jujur lagi dari Bapak. Saya lebih jujur. Apa Pak? Kalau kau enggak berhenti merokok, berhentilah bernafas. Selesai. Nyambung enggak sih lo? Lu nggak baca Alkitab terus mau diberkati. Emang Tuhan babu lu apa? Lu nggak taat terus Tuhan harus taat. Gereja sama Gunung Kawi nggak ada beda sekarang. Orang ke Gunung Kawi cari kesembuhan, orang ke gereja cari kesembuhan sama. Orang ke Gunung Kawi supaya kinannya dikabulkan, orang ke gereja supaya kinannya dikabulkan. Apa bedanya gereja dengan Gunung Kawi? Sesat. Sakit lu sembuh nggak penting. Keinginanmu dikabulkan atau nggak dikabulkan nggak penting. Bohong lu sembuh penting.
Buka situs porno lu sembuh penting. Homoseks lesbian lu sembuh penting. Sombong lu sembuh penting. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan. Sakit sembuh gak jawaban Bapak Ibu. Sampai Alkitab terus terang berkata apa? 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semua sembuh. 9 masuk neraka. Kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam. Lihatlah, 9 masuk neraka. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Orang Kristen suka janji Tuhan, gak suka perintah Tuhan. Sesat dan ngawur. Makanya gak heran kita ada pendeta-pendeta, ada worship leader, berani-berani kan ngomong di depan apa? Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Sedang kesurupan loh. Saya klaim janji Tuhan. Kapan lu bayar premi? Tuhan yang bayar premi, lu yang mengklaim. Emang Tuhan objek? Emang Tuhan alat lu? Emang Tuhan babu lu? Karena orang gak ngerti firman Tuhan seenaknya. Jangan lagi gunakan istilah saya mengklaim janji Tuhan dalam ibadah kepada Tuhan. Ngawur 100%. Fokus kita perintah Tuhan. Ulangi. Bukan janji Tuhan. Ulangi. Kalau fokus kita perintah Tuhan, kita akan taat. Ulangi. Orang taat tidak mengejar berkat. Ulangi. Orang taat dikejar berkat. Ulangi. Tepuk tangan yang keras. Ya. Fokus kita taat, bukan berkat. Perbedaan signifikan orang beriman dengan tidak orang beriman. Perlakuannya bukan pada janji Tuhan, perlakuannya pada perintah Tuhan. Yuk kritisi Bapak Ibu. Dalam Tuhan Yesus nggak boleh nggak berpikir kritis. Karena Tuhan Yesus juga fasilitasi. Apa kata Tuhan Yesus? Ujilah setiap roh. Tolong kritisi. Orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis, penjahat atau tokoh politikus idola Anda. Ratna Sarumpait, Fadlizon, Fahri Hamzah. Jujur, kalau mereka sakit kanker mereka sedih nggak? Jawab dong. Kalau orang Kristen sakit kanker sedih nggak? Jadi sama ya, nggak ada bedanya. Berikutnya, kalau mereka sakit sembuh sukacita nggak? Orang Kristen sakit sembuh sukacita nggak? Jadi nggak ada hebatnya sakit sembuh, sama. Sekarang terhadap perintah Tuhan, terhadap apa? Ada nggak perintah Tuhan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Ada. Ada nggak perintah Tuhan jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Ada. Jawab. Mereka suka nggak? Jawab dong. Mereka suka nggak? Orang Kristen suka nggak? Enggak juga, sama. Sama. Lu sakit kanker nggak serius Bapak Ibu, jangan bodoh, jangan sesat. Lu sakit kanker nggak serius. Lu nggak taat serius. Tuh nggak ada amin, menderita muka Anda. Jadilah Kristen menurut pikiran Kristus. Maka yang paling mulia bukan sakit sembuh, bukan makin terkenal, bukan banyak mujizatnya. Paling mulia di mata Tuhan, taat dan setia pada perintahnya. Karena di situ kualitas rohani orang teruji dan excellent, yaitu mengasihi Dia. Dan disitulah orang yang mengasihi Dia, apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan berlimpah-limpah bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yang taat pada perintahnya. Tuhan sedih kalau Anda tadi gak baca Alkitab Bapak Ibu. Tuhan sedih kalau Anda bangun pagi gak baca Alkitab Bapak Ibu. Tapi lebih sedih lagi, kalau kau dengar khotbah hari ini, besok masih malas juga. Itu bahasa Jermannya dablek. Jangan pura-pura gak nyambung. Tuhan sedih kalau Anda bohongi istri lo dalam keuangan, Anda gak kasihi. Tuhan sedih kalau Anda masih melawan suamimu, Anda gak tunduk. Tuhan sedih Anda gak menghormati orang tuamu. Tapi lebih sedih lagi, kalau kau dengar khotbah ini tetap kau bohongi istrimu. Lebih sedih lagi kalau kau dengar khotbah ini tetap kau lawan suamimu.
Lebih sedih lagi kalau kau dengar khotbah ini, kau tetap tidak menghormati orang tuamu. Jadi apa alasan kita nggak bertobat? Nggak ada alasan. Kita siap bertobat. Dan mulai saat ini fokus kita mengasihi dia. Caranya melakukan segala perintahnya. Maka kalau janji Tuhan kita lupa, nggak ada masalah. Karena Tuhan nggak pernah lupa janjinya. Kalau perintah Tuhan kita lupa, selesai. Pasti kau nggak taat. Maka barang siapa mengasihi dia, lakukan segala perintahnya, pasti kau diberkati oleh Tuhan. Orang taat tidak mengejar berkat, orang taat dikejar berkat. Orang taat tidak mengejar kesembuhan, orang taat dikejar kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bangkit berdiri semuanya, tepuk tangan lebih keras lagi bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Bukan kebetulan Anda hadir ruangan ini Bapak Ibu, karena Tuhan sayang sama Anda. Dia rindu. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul mati, Tuhan mau sediakan bagi engkau. Tapi engkau yang mengasihi dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, karena gak berdampak. Kalau kau setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kau buat kami terkagum-kagum dengan engkau. Kebenaran firman Tuhan yang murni kau beritakan bagi kami. Supaya kami meninggalkan dosa dan kejahatan kami. Meninggalkan ketidaktaatan kami. Dalam nama Yesus, jika ada dosa dan kejahatan kami dibongkar hari ini, secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika ada perintah Tuhan kami ketahui, tapi kami remehkan, kami nggak mau berjuang untuk melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus, setelah kami bertobat lahir baru, maka mujizat yang penting dalam hidup ini Tuhan. Sebelum kami meninggal, kami suka perintah-Mu Tuhan. Jamah Bapak Ibu anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Supaya apapun perintah Tuhan, mereka sangat sukai. Sehingga mereka mengasihi Engkau. Kalau mereka mengasihi Engkau, pasti apa yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah mereka lihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, dengan mudahnya Tuhan sediakan bagi mereka. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan.